Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tiopan Panjaitan dengan NPM D1A024002. Di sini saya akan membuat video tentang penjelasan materi dari pertemuan 1 dan 7 sebagai UTS Bahasa Indonesia dengan dosen Bapak Nuhermanza. Selamat menyaksikan. Pada pertemuan pertama, kami belajar tentang hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia, yang dimana bahasa Indonesia itu adalah bahasa persatuan dan bahasa resmi bangsa Indonesia. Dan bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak varietas bahasa Melayu. Dan bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa komunikasi. Kedua, lingua franca atau bahasa pergaulan bagi sebagian warga negara Indonesia, karena sebagian besar warga Indonesia menggunakan salah satu dari 748 bahasa daerah yang ada di Indonesia sebagai bahasa ibu. Selanjutnya ada kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama itu kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan memiliki fungsi sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, lambang identitas nasional, dan alat penghubung antara warga, antar daerah, dan antar budaya. Dan ada juga alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dan yang kedua itu ada kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, memiliki fungsi diantaranya. Yang pertama itu adalah bahasa resmi kenegaraan, yang kedua itu ada bahasa pengantar dalam pendidikan, dan yang ketiga alat penghubung pada tingkat nasional, dan yang keempat itu adalah alat pengembangan kebudayaan, pengetahuan, dan ilmu teknologi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bab 15 pasal 35, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia yang sebelum Indonesia merdeka pada abad ke-7 Masehi, 601 Masehi hingga 700 Masehi. Bahasa Melayu atau bahasa Melayu kuno dipakai sebagai bahasa kenegaraan Kerajaan Sriwijaya. Buktinya ada prasasti di kedudukan Bukit Berangkah tahun 683 Masehi di Palembang. Talang Tuo Berangkah tahun 684 Masehi di Palembang. Kota Kapur Berangkah tahun 686 Masehi Bangka Barat. Tahun 688 Masehi di Jambi. Prasasti bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Dan setelah Indonesia merdeka, itu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bab 15 pasal 36 menyatakan bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pada pertemuan kedua kami membahas sikap berbahasa Indonesia, yang dimana pengertian sikap bahasa itu adalah peristiwa kejiwaan dan merupakan bagian dari sikap atau attitude pada umumnya. Sikap berbahasa merupakan reaksi penilaian terhadap bahasa tertentu. Dan ciri sikap bahasa itu ada 3. Yang pertama itu kesetiaan bahasa, yang kedua ada kebanggaan bahasa, dan yang ketiga kesadaran adanya norma bahasa. Dan komponen sikap bahasa itu ada 3 juga. Yang pertama itu ada kognitif, berhubungan dengan pengetahuan tentang alam sekitar dan gagasan. Dan yang kedua afektif, yaitu menyangkut masalah penilaian baik suatu atau tidak suka terhadap sesuatu atau suatu keadaan, maka orang itu dikatakan memiliki nilai positif. Dan yang ketiga ada konaktif, menyangkut perilaku atau perbuatan sebagai putusan akhir. Dan jenis bahasa, sikap bahasa itu memiliki 2 sikap. Yang pertama itu kebahasaan, yang dimana menggunakan EYD, kata baku, kalimat efektif, dan aturan paragraf bahasa Indonesia. Dan non kebahasaan, sikap politik, sikap sosial, sikap estetis, dan sikap keagamaan. Dan terakhir itu ada sikap berbahasa terhadap bahasa Indonesia. Sikap terhadap bahasa Indonesia adalah anggapan atau pandangan seseorang terhadap bahasa Indonesia. Pengertian tulisan akademik, jenis tulisan yang mengaji suatu permasalahan yang dilakukan melalui proses penelitian atau proses kajian pustaka dengan menggunakan bahasa baku dan metode ilmiah atau saintifik yang dapat diterima dan digunakan dalam lingkungan akademik. Bentuk tulisan ilmiah itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah hasil kajian pustaka, yaitu kumpulan teori
yang didapatkan dari berbagai macam sumber yang akan digunakan sebagai bahan rujukan dalam melakukan kegiatan penelitian atau membuat karya tulis ilmiah. Contohnya seperti makalah, artikel ilmiah populer, berita, dan lain-lain. Dan yang kedua itu ada hasil dari proses penelitian. Hasil proses penelitian diperoleh melalui proses analisis data, yaitu menganalisis seluruh data penelitian yang didapatkan untuk menarik kesimpulan. Kesimpulan inilah yang merupakan hasil penelitian. Contohnya seperti skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain. Dan terakhir ada sistematika tulisan ilmiah. Sistematika tulisan ilmiah terbagi menjadi dua. Yang pertama itu hasil kajian pustaka, yang dimana halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penulisan, pembahasan, dan simpulan, dan saran daftar pustaka. Dan yang kedua ada hasil dari proses penelitian, itu terdiri dari halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan, simpulan dan saran, daftar pustaka. Pertemuan keempat itu menjelajahi dunia pustaka dan berbagai sumber referensi. Di situ kami belajar Mendeley, yang dimana Mendeley adalah aplikasi yang membantu dalam membuat sitasi atau kutipan dan membuat daftar pustaka. Jenis Mendeley ada Mendeley Desktop. Mendeley Desktop mulai tahun 2008 diinstal pada desktop Windows atau MacOS. File PDF dan Mendeley Desktop berada di lokasi harddisk masing-masing pengguna sehingga bekerja secara online, membuat sitasi dan daftar pustaka atau bibliografi. Dan ada Mendeley Web, yaitu platform Mendeley berbasis web server. Mendeley Web bisa mengedit profil, mengelola referensi yang telah kita koneksi dan membaginya dengan kolega melalui Mendeley Group. Dan yang ketiga, mengetahui informasi statistik, misalnya popularitas suatu referensi. Dan itu yang keempat, mengetahui frekuensi suatu file referensi online, diunduh, dibaca orang, di mana lokasinya, dan lain-lain. Sedikit tambahan, ada komponen presentasi ilmiah menurut Binhar 2006 dan Tarigan 2015. Yang pertama itu ada presentasi, yang dimana berupa PowerPoint, Canva berupa data deskripsi, angka, tabel, dan gambar. Dan yang kedua itu ada kinesik atau gerak. Yang ketiga ada performance. Yang keempat ada bahasa santun. Dan kelima ada saspras yang representatif. Dan keenam ada bahan makalah. Ketujuh itu suara berupa volume, nada, dan intonasi. Kemudian ada jawaban logis, kebutuhan audiens, dan manajemen waktu. Pada pertemuan kelima kami belajar tentang presentasi ilmiah, yang dimana hakikat presentasi ilmiah itu merupakan keterampilan berbicara atau berkomunikasi secara lisan di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat dari hasil sebuah penelitian, pemikiran kritis, atau informasi dalam dunia akademik dan pendidikan untuk mengubah perilaku individu. Presentasi yang hebat terjadi apabila audiens memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator melalui pemilihan media yang tepat, sehingga audiens terinspirasi untuk menentukan atau memilih langkah praktik. Presentasi yang luar biasa terjadi apabila audiens dapat merubah keyakinannya atas pengaruh komunikator melalui media yang ditampilkan. Dan presentasi yang buruk terjadi apabila komunikator tidak mampu menjelaskan pesan, hanya dimengerti diri sendiri, dan tidak mengoptimalkan media yang dipergunakan, sehingga audiens tidak paham terhadap pesan yang disampaikan. Dan menurut Kongon dan kawan-kawan 2015, tiga komponen presentasi ilmiah itu ada komunikator, di mana yaitu orang yang memberi pesan, dan yang kedua ada media, yaitu slide, bahan tayang, poster, dan lain-lain. Dan yang ketiga itu ada audiens, orang yang menerima pesan. Alur presentasi menurut Kongon dan kawan-kawan 2015. Yang pertama itu ada pembuka, dibuat semenarik mungkin agar menjadi kesan pertama audiens untuk lanjut menyimak atau tidak, dan jelaskan dengan baik topik dan tujuan presentasi. Dan yang kedua itu ada isi, berisi sampaikan ide atau konten hebat dari hasil penelitian, mulai dari pendahuluan,
latar belakang, pemahaman akan permasalahan, metode penelitian, analisis atau penyelesaian, dan yang ketiga itu penutup, berisi kesimpulan dan penyertaan penutup. Pada pertemuan ke-6 dan ke-7 kami membahas tentang mendesain proposal kegiatan, yang dimana proposal adalah rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rencana atau rancangan kerja yang akan dilaksanakan. Rencana kegiatan tersebut tentu saja harus dituliskan secara baik dan benar supaya pihak yang berkepentingan dapat memahaminya dengan baik. Proposal bersifat sebagai usaha tertulis yang ditunjukkan kepada pihak yang berhubungan dalam suatu kegiatan. Kegiatan tersebut dapat berupa kegiatan bisnis, pengajuan, dana, proyek, hingga penelitian. Itulah video penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.